Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, hari ini Ibu akan membahas tentang pelajaran matematika, materi diskon, di mana materi ini untuk kelas 7 SMP. Untuk itu kita pelajari lebih lanjut ya. Yang pertama itu sebelum kita pelajari materi diskon, kita harus tahu dulu apa itu tujuan pembelajaran ini ya. Itu ada 3. Yang pertama itu menjelaskan pengertian jenis-jenis diskon. Yang kedua menjelaskan serta menghitung persoalan diskon di kehidupan sehari-hari. Yang ketiga itu mengaplikasikan materi diskon di kehidupan sehari-hari ya. Materi ini pasti sangat erat dengan kalian karena kalian kan pasti ada sering bertemu dengan hal-hal yang berbau dengan diskon, dimana kalau misalkan belanja online itu ada diskon ya, baik di pusat perbelanjaan dan lain-lain. Kita akan pelajari lebih lanjut ya. Oke, untuk kata kuncinya itu ya, kompetensi awal itu ada 3 juga, menjelaskan macam-macamnya dan contoh soal. Jadi kata kunci dari pembelajaran ini yaitu diskon atau rabat. Apa itu rabat, Bu? Nanti kita lebih jelasnya ya. Terus ada diskon ganda, terus ada harga mula-mula, harga setelah diskon dan besar diskon tersebut yang dikasih ya. Ayo kita pelajari lebih lanjut ya. Nah, ini diskon ya. Diskon itu kata lainnya yaitu rabat. Apa itu? Ya, diskon itu adalah potongan harga. Ya, jadi kalau misalkan kalian bertemu dengan diskon ya, atau misalkan ke pusat perbelanjaan, ternyata itu ada diskonnya ya. Diskonnya itulah yang kita sebut dengan potongan harga atau bisa disebut dengan rabat. Terus ada macam-macamnya diskon. Macam-macam diskon itu ada yang namanya diskon ganda ya, dan diskon saja. Kalau diskon saja itu berarti 1 kali diskon. Sedangkan kalau diskon ganda adalah potongan harga suatu barang yang terjadi potongan harga minimal 2 kali sampai seterusnya. Ini bagaimana, Bu, maksudnya? Maksudnya ialah dimana kalian misalkan ke pusat perbelanjaan, kalian menemukan toko baju di situ. Nah, toko bajunya itu ada tulisan harga. Harganya itu misalkan 100.000 itu. Tapi diskonnya ada 2 kali ya. 2 kali itu misalkan diskonnya 10% ditambah 5% ya, itu yang dinamakan diskon ganda ya. Jadi jangan kebalik ya. Selanjutnya ini ada studi kasus ya. Studi kasusnya Ibu kasih contoh ini. Di suatu pabrik roti akan mengadakan potongan harga sebesar 10% untuk beberapa produk terbaru dengan isian kacang almond ditambah coklat. Jadi studi kasusnya ini adalah toko roti ini ya. Toko roti ini ternyata akan memberikan potongan harga atau diskon dengan produk terbaru. Nah, kalau menurut kalian ya anak-anak, itu termasuk diskon saja atau diskon ganda? Nah, ya, mengadakan potongan harga sebesar 10% ya. Nah, ini tapi diskonnya ini hanya 1 kali. Kalau diskonnya 1 kali berarti dia adalah diskon saja ya. Kalau dia hanya 1 kali potongan harga itu berarti diskon saja ya. Selanjutnya ada studi kasus yang kedua ya. Ini ada
Budi pergi berbelanja di sebuah toko perlengkapan rumah tangga untuk membeli cat. Sesampainya di sana ternyata ada bazar dengan rata-rata potongan diskon 20% ditambah 5%. Ya. Nah, ini menurut kalian ya anak-anak ya, ini termasuk diskon saja atau diskon ganda? Ya. Kalau dari kalimatnya ya, Budi ini pergi ke toko beli cat ya. Sampai di sana ternyata ada potongan harga, potongan diskon. Diskonnya 20% ditambah 5%. Seperti yang sudah kita pelajari tadi ya, karena ini sudah 2 kali diskon ya. Berarti itu adalah diskon ganda. Nah, apakah kalian sudah dapat membedakan antara diskon dengan diskon ganda? Ibu harap kalian sudah bisa ya membedakan apa itu diskon dengan diskon ganda. Ya, selanjutnya itu kita pelajari lebih lanjut dengan contoh soal. Yang pertama, itu ada contoh soal sepasang sepatu. Ini ya, sepasang sepatu ini. Sepasang sepatu olahraga harganya Rp160.000. Toko yang menjual sepatu tersebut memberikan diskon 15%. Berapa harga yang harus dibayar bila kita membeli sepasang sepatu ini? Ini sudah lengkap ya anak-anak ya. Di sini ada harga dari sepasang sepatu dan ada diskonnya. Ya, untuk menjawab soalan ini itu kita harus terlebih dahulu menuliskan kembali apa saja yang sudah diketahui dan ditanya dari soal ini. Ya, yang pertama itu diketahuinya harga awalnya ya atau harga sebelum diskonnya itu Rp160.000 ya. Nih, Rp160.000 dan diskonnya 15%. Nah, yang ditanya berapa harga yang harus dibayar ya. Ini kan ada diskon ya. Diskon ini ya, 15% ini kita ubah menjadi bentuk pecahan. Di mana 15% itu adalah 15/100 dikali 160.000. Kenapa dikali 160.000, Bu? Ya, karena harga awalnya itu adalah 160 dan diskonnya 15. Jadi tinggal kita kalikan saja ya. 15 dikali 160.000 itu 2.400.000. Terus kita bagi dengan 100. Ialah didapat hasilnya Rp24.000. Itu ya anak-anak ya. Jadi yang harus kita bayar adalah harga awal, di mana harga awal itu 160.000 dikurang diskonnya itu 24.000. Jadi 160.000 dikurang 24.000 ialah 136.000. Jadi yang harus dibayar itu adalah Rp136.000. Nah, ini untuk studi kasus yang kedua ya. Di mana ada 2 baju yang diberikan. Budi pergi ke sebuah pusat perbelanjaan untuk membeli sebuah baju dengan membawa uang sebesar Rp120.000. Sesampainya di pusat perbelanjaan ada 2 baju, ini ya 2 baju ya, baju pertama dan baju kedua. Ada 2 baju dengan harga yang sama, jadi kedua baju ini harganya sama yaitu Rp180.000. Tetapi memiliki diskon berbeda. Baju pertama diberikan diskon sebesar 35%. Dan baju kedua, ya baju ini, ya kedua ini, diberikan diskon 25% ditambah 10%. Baju manakah yang lebih murah akan dibeli oleh Budi? Ya, seperti kita tahu ini adalah diskon saja dan ini adalah diskon ganda atau bertingkat ya anak-anak ya. Nah, ini nggak mungkin kita ini 35, Bu. Ini 25 ditambah 10, 35 juga hasilnya, Bu. Enggak ya.
Karena ini ada prosesnya, dia 2 kali proses di sini ya, yaitu 25% ditambah dengan 10%. Jadi kita cari dulu 25%-nya berapa, setelah itu baru kita hitung lagi 10%-nya. Kalau ini jelas langsung 35% ya. Nah, untuk lebih memahami permasalahan tersebut, kita tulis dulu ya, diketahui ditanya seperti yang pertama tadi. Yang dibawa Budi ini 120.000, diskon baju pertama 35%, diskon baju kedua 25% ditambah 10%. Yang ditanya adalah manakah baju yang lebih murah akan dibeli Budi? Ya, baju pertama itu 35% diskonnya. Kita ubah dulu ke bentuk pecahan ya. Jadi 35% itu adalah 35/100 dikalikan dengan harga bajunya, yaitu 180.000. Jadi 35 dikali 180.000 itu 6.300.000 ya. Kita bagi dengan 100, hasilnya 63 ya. Maaf ya, ini agak kurang ya ternyata ya. Jadi sama dengan ya, harga awalnya 180.000 kita kurang dengan 63.000 rupiah, itu hasilnya 117.000 rupiah gitu ya anak-anak ya. Sedangkan baju kedua ini itu 25% ya, 25% kita ubah dalam bentuk pecahan ya, jadinya 25/100 dikali 180.000. Itu cara pengoperasiannya sama ya, 25 dikali 180.000 dibagi 100 itu hasilnya 45.000 rupiah. Jadi 180.000 dikurang dengan 45.000 itu adalah hasilnya 135.000 rupiah. Lalu karena dia ada peningkatan di sini ya, diskon berganda, dilanjutkan dengan diskon selanjutnya ya. Jadi 10% ini untuk diskon selanjutnya kan 10% nih. 10% ini ialah 10/100 dikali 135 ialah hasil diskon yang pertama ya. Ialah 25% tadi hasilnya 135.000 rupiah. Jadi 10 dikali 135.000 dibagi 100 itu hasilnya 13.500. Jadi 135.000 dikurang 13.500 hasilnya 121.500 rupiah. Jadi baju pertama yang lebih murah dan mencukupi uang Budi ya, walaupun ini agak kurang ya, itu baju yang pertama ya, karena baju kedua ini 121, sedangkan uang Budi ini hanya 120.000. Nah, baju pertama 117.000, baju kedua 121.500, sedangkan uang Budi 120. Jadi baju yang pertama itu lebih murah dan mencukupi uang oleh Budi. Oke. Untuk selanjutnya mari coba kita kerjakan lembar kerja ya secara berkelompok nih. Terima kasih ya, semoga apa yang sudah Ibu jelaskan itu dapat kalian mengerti. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan untuk berkomentar di kolom komen di bawah ini ya. Sampai berjumpa lagi di kesempatan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya anak-anak.